dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat konfigurasi kabelan. Yang pertama adalah tentu saja adalah kabel UTP. Di sini saya menggunakan dua kabel yang dimana kita akan menggunakan dua konfigurasi. Lalu tang crimping yang digunakan untuk memotong serta mengelupas kulit kabel. Lalu ada konektor RJ45. Di sini saya mengambil 6 buah, tapi kalau teman sepatutnya hanya butuh 4 saja, tapi ini opsional. Lalu ada pengelupas kulit kabel, di sini bisa digunakan, tapi jika kalian memiliki tang crimping itu juga tidak masalah. Mari kita mulai videonya. Di sini pertama kita kelupas dulu kulitnya. Di video yang ini yang pertama saya akan memberikan tutorial cara konfigurasi kabel cross. Mari kita simak videonya baik-baik agar dapat mengerti dengan videonya. Di sini saya mengelupas kabelnya. Lihat di sini menggunakan pengelupas kabel tadi. Lalu urutkan kabelnya. Urutan kabel cross adalah putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat-coklat. Uraikan kabel-kabel yang tadinya menempel menjadi beberapa bagian, jadi masing-masing satu bagian seperti kabel putih sendiri. Jadi semuanya terlepas dalam ikatan atau lilitkan yang ada pada dalam kabel. Kemudian setelah terurai, mari kita susun. Susunannya adalah seperti yang nanti akan ada gambar yang muncul. Nanti akan disusunannya agar teman-teman tidak lupa juga dengan videonya. Usahakan untuk mengurainya agar menjadi lurus agar lebih mudah dimasukkan ke dalam konektor RG. Karena bagaimanapun juga jika ada kesalahan sedikit saja maka kabelan tidak dapat digunakan. Setelah kabelnya lurus dan terurutkan semuanya, langsung saja kita potong menggunakan tang crimping. Usahakan untuk memotongnya secara sejajar. Setelah itu masukkan kabelan yang sudah terpotong ke dalam RJ45. Usahakan untuk memasukkannya ke dalam ruas-ruas yang ada di dalam RJ45. Ini adalah penampakannya setelah kabel dan RJ-nya sudah direkatkan. Di sini adalah konfigurasi yang pertama yang saya gunakan adalah konfigurasi tipe cross. Saatnya kita tes di dalam kabel tes. Nah, jika seperti ini berarti kabel cross itu berhasil. Konfigurasi yang selanjutnya adalah konfigurasi tipe strike. Gunakan pelepas kulit kabel atau memotong kulit kabel ini untuk mengeluarkan tembaga yang ada di dalam kabel LAN. Di sini kalian bisa menggunakan tang crimping, tapi kalau untuk saya sendiri opsional, saya lebih suka menggunakan pelepas kabel. Sarannya kita jepit sama seperti sebelumnya, jepit lalu putar. Setelah itu kita cabut lalu atur posisi kabelnya. Jika sudah seperti ini, saatnya mengurutkan kabelnya. Urutan kabelnya itu adalah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, serta putih coklat coklat. Luruskan kembali kabelnya. Jika sudah kembali lurus, ini kalau keadaan lurus seperti ini, maka itu siap dipotong. Potong menggunakan tang crimping sama seperti cross yang tadi. Jadi kita potong untuk meluruskannya. Jika sudah terpotong, masukkan kabel yang sudah terpotong itu masuk ke dalam RJ-nya. Sama seperti sebelumnya, usahakan masuk ke dalam ruas-ruas yang ada di dalam RJ tersebut agar dapat digunakan. Nih saat ini, kalau jika sudah rata seperti ini, maka tinggal dimasukkan saja. Jika sudah masuk, pastikan semua kabelnya itu mengenai tembaga yang ada di dalamnya. Jadi tembaga kuning ini fungsinya untuk sebagai indikasi kalau misalnya kabelnya itu telah mencapai batasnya. Jika dirasa sudah pas dalam mengaturnya,
Kalian bisa langsung saja merekatkan menggunakan tag crimping. Kemudian lakukan yang di ujungnya sama seperti sebelumnya untuk merapikan bagian atas dan bawah sehingga dapat digunakan pada kabelan tester. Hati-hati juga, bisa saja jika salah penggunaannya atau salah pemasangannya itu dapat berakibat salah satu kabel akan dipotong dan kalian harus mengulanginya lagi. Jadi usahakan jangan sampai ada keliru atau kesalahan dalam menggunakan konfigurasinya. Saatnya kita melakukan tes dengan menggunakan kabel tester. Ini kabel testernya. Langsung saja kita tes. Let's go. Apabila sudah menyala semua, urutannya sesuai, maka konfigurasi kabel LAN tipe strike telah berhasil. Terima kasih untuk telah menonton. Semoga videonya membantu. Selamat.
kali ini kita akan belajar cara mengkonfigurasi server VoIP menggunakan breaker. Oke, di sini untuk settingannya namanya breaker saja, dan untuk versionnya kita menggunakan Red Hat 64 bit. Sisanya kita next saja, lalu langsung buka ke setting, buka ke display sistem, lalu aktifkan network juga, lalu buka networknya, ubah menjadi bridge adapter. Selanjutnya kita langsung memasukkan ISO atau sistem operasinya, yakni breaker. Langsung kita klik OK, langsung kita pencet start. Oke, selanjutnya itu kita setelah sistem terbuka, kita langsung memilih install hard disknya. Di sini kalian bebas milih yang mana, tapi kalau untuk saya sendiri, saya menggunakan ketiga karena ini adalah saya sudah pernah mencoba membuatnya, jadi ini sebagai tutorial. Oke, untuk di sini teman-teman juga harus bersabar ya, karena memang dalam loadingnya ini sedikit agak lama. Tergantung dari teman-teman punya sistem atau motherboard teman-teman. Tapi kalau di sini karena saya menggunakan motherboard yang lumayan bagus, jadinya ya agak cepat. Di sini juga sedikit agak lama sih loadingnya. Jadi ya kalian sabar aja di sini. Kalian bisa nunggu sambil makan atau sebagainya. Jika sudah, teman-teman langsung saja pilih tempatnya. Kalau untuk saya lokasinya sendiri ada di Estang karena saya berada di Indonesia bagian barat. Oke, karena ini baru, kalian bisa pilih yang paling atas lalu enter saja. Nah, untuk di sini teman-teman kalian langsung saja pilih the change to this into yes. Jadi kalian pilih yang yes ya, lalu pilih enter. Nah, setelah itu kalian akan loading sebentar. Ya mungkin di sini agak sedikit lama ya, karena memang tergantung balik lagi ke motherboard teman-teman sekalian. Di sini juga saya sedikit agak stuck, nanti saya akan skip saja, oke? Oke, jika sudah di sini kalian langsung pencet yes saja, dan kita akan menunggu lagi sebentar untuk agar masuk ke BIOSnya. Kita tunggu ya. Dan jika sudah masuk seperti ini, kita juga harus menunggu lagi karena memang di saat di sini itu sedikit ada load sampai ada tulisan breaker dan sampai ada tulisan root. Ya nanti setelah ada tulisan root, lanjut aja. Nanti saya akan memberikan arahan selanjutnya. Dan apabila dalam kondisi seperti ini, teman-teman jangan memencet ataupun ya, baik enter, tanda panah atau segala macamnya. Biarkan mesin meload atau loading semua BIOSnya. Jadi nanti teman-teman baru bisa pakai. Oke, setelah breakernya berjalan, di sini teman-teman masukinnya itu adalah root. Oke, root. Kemudian untuk passwordnya kalian bisa masukinnya itu dengan cara spasi aja. Nanti dia bakal langsung
masuk. Jadi sini rootnya root kecil semua ya, R-nya kecil, O-nya kecil, O-nya double dan T-nya kecil. Setelah seperti ini, masukkan perintah untuk membuka IP configuration-nya. Berikut adalah env perintah atau command untuk IP configuration-nya. Oke, setelah di settingan di sini, kalian ubah yang init static menjadi init DHCP, kemudian kalian nonaktifkan semua IP-nya dari address sampai gateway. Jadi nanti kalian nonaktifkan saja karena ya kan DHCP, jadi dynamic host. Jadi nanti komputernya tuh langsung mendapatkan IP-nya gitu loh. Setelah dinonaktifkan sama teman-teman, langsung saja kalian save dengan cara ketik SQ pada escape pada keyboard kalian, escape shift lalu titik 2, langsung pencet W dan Q, dan setelah itu akan tersimpan. Setelah tersimpan, teman-teman langsung saja nih tulis komen ini. Ini adalah komen untuk memeriksa IP. Ini nanti teman-teman bakal tahu lah. Di sini langsung aja ke teman-teman tulis etc/networking restart. Jadi nanti teman-teman restart dulu ya, biar bisa bisa bekerja si breakernya ini. Setelah di restart, langsung saja teman-teman cek lagi di IP-nya. Oke. Jika sudah ketemu IP-nya, kita masukkan kembali IP-nya di browser kalian, lalu pencet advance, lalu jika sudah tampilannya seperti ini atau IPBX login, masukkan username yaitu administrator kecil semua dan passwordnya itu breaker, tapi B-nya itu besar. Jadi B besar breaker, jadi kecil semua ya. Jika sudah masuk, langsung saja kalian pencet IPBX administration, langsung kalian cari yang tulisannya itu extension. Setelah itu kalian submit dan di sini kalian masukin. Nah, untuk saya sendiri, saya menggunakan nomor 01, tapi untuk teman-teman bebas ya. Untuk di bagian allow-nya nanti teman-teman bisa ganti ke H264.
buat teman-teman yang di sini, buat username itu kalian masukin 01 dan buat passwordnya itu adalah akun code ya. Dan setelah itu kalian bisa masukin domainnya untuk IP-nya. Setelah itu baru display name-nya itu opsional, kalian bisa nambahin atau tidak. Selanjutnya ulangi langkah ini ke HP satunya ya teman-teman. Ya kalian ikutin aja lah pokoknya. Setelah masuk ke akunnya, nanti teman-teman buka pencet titik 3 atau garis 3 di pojok, lalu pencet akunnya. Setelah itu pencet pilih opsi video dan cari yang tulisannya itu H264. Nanti H265 nya dimatiin dan H264 itu nyalain aja. Jadi H265 nggak dipakai. Jadi cuman H264 aja yang dipakai ya teman-teman. Itu langsung masukin kode nomornya dan nanti HP kedua akan menerima sinyal sehingga kalian bisa langsung melakukan video conference. Oke, jadi sekian tutorial cara membuat server VoIP, dan apabila tutorial ini berguna bagi teman-teman, silahkan teman-teman bisa share-nya ke teman kalian dan jangan lupa like dan subscribe ya agar channel bisa berkembang. See you next time in another video and see ya. Kembali lagi sama saya Rasa Raffi Fernanda, dan di video kali ini kita akan mulai mengkonfigurasi Debian. Nah, untuk settingan sendiri sama seperti Breaker, cuman untuk Linuxnya kita menggunakan Linux Debian 64 bit atau teman-teman bisa menggunakan 32 bit ya, tapi sebaiknya 64 bit. Kemudian networknya diaktifkan saja. Setelah itu kalian masuk ke bridge adapter ya, jangan lupa bridge adapter, dan juga internet itunya kita allow all. Nah, setelah itu kalian bisa langsung masukkan ISO nya yaitu si Debian ini. Oke, langsung saja kita running start ya teman-teman. Setelah sistemnya sudah running out seperti ini, resting start, kalian milih install ya, jangan graphical install, karena kalau misalnya kalian memilih graphical install itu kita tergantung motherboard. Nah, setelah itu untuk lokasi kalian pilih yang United States ya, American, dan langsung saja ini kita tunggu dulu. Emang sedikit agak lama, jadi ya kita tunggu saja ya. Nama hostname-nya kalian namainnya Debian aja ya, agar tidak teman-teman juga tidak lupa tentang hostname kalian. Untuk domain name-nya kalian bebas bisa menggunakan net.com atau id. Cuman untuk saya sendiri saya menggunakan .com agar lebih mudah dalam prosesnya. Password akunnya saya merekomendasikan spasi agar lebih mudah. Lalu setelah itu masukkan full name for new user. Di sini saya pakai Debian nama saya, lalu kemudian passwordnya juga sama. Maksud dari password samanya itu kalian bisa masukin itu spasi ya. Nah teman-teman, untuk di bagian sini kalian bisa use entire disk and set up LFVM. Cuman kalau misalnya teman-teman masih baru dalam penginstalan atau masih ya ibaratnya itu masih polos, itu teman-teman bisa pilih use entire disk. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya menggunakan use entire disk atau set yang kedua. Sini teman-teman langsung aja pencet enter, lalu di sini untuk di bagian sini teman-teman pencet yes, pilih yes. Nah nanti di sini langsung aja skip aja. Terus untuk di sini di bagian partition itu dia pencet yes, pilih yes ya teman-teman. Sisanya nanti kalian ikutin aja. Nah teman-teman, kalau untuk di sini tuh kalian langsung aja pencet yang no ya, atau enter di kata no ya. Nanti teman-teman langsung bisa kok, dia bakal otomatis continue ke selanjutnya. Nah kan, jadi dia udah continue ya teman-teman.
Nah, jika ada seperti ini, teman-teman langsung pencet yang yes ya. Ini kan configuration participation, jadi kalian langsung aja pilih yang yes, geser dengan cara menekan tombol panah sebelah kiri, kemudian langsung saja kalian enter. Untuk bagian sini teman-teman langsung continue ya. Pastikan semuanya mati, hanya sisa print server dan SSH server saja yang on. Jadi sisanya mati. Nah, apabila terjadi seperti ini, teman-teman jangan panik. Di sini saya juga akan memberikan beberapa tipsnya. Jika terjadi seperti ini, teman-teman pencet saja continue-nya, langsung pencet yang install group boot leader. Nah, kalau misalkannya dia masih loading, berarti sabar aja ya teman-teman. Nah, di sini kan mereka loading. Saat ini loading, teman-teman tinggal pilih, langsung saja pilih yang yes lagi ya teman-teman. Nah, habis itu kalau sudah ada langsung aja pilih yang bawahnya. Tapi kalau misalnya teman-teman baru install, biasanya tidak terjadi seperti itu. Tapi ini antisipasi apabila terjadi error yang saya alami tadi. Langsung saja di sini langsung klik continue dan instalasi pun selesai. Jika tampilannya sudah seperti ini, teman-teman masukin ya domainnya seperti yang tadi teman-teman udah bikin. Di sini saya akan masukin domain saya. Jadi nanti teman-teman tinggal masukin aja. Misalnya nama domainnya itu apa, username-nya, lalu untuk buat passwordnya itu spasi seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, langsung aja di sini kita akan mulai mengkonfigurasinya. Let's go. Di sini teman-teman langsung aja ketik nano spasi /etc/networking/interfaces. Nanti akan saya kasih tulisannya ya. Nah, untuk bagian sini teman-teman, yang bagian allowing enforce 3 nya diganti jadi auto enforce 3. Setelah itu teman-teman pencet Ctrl X, Y, langsung disimpan saja. Dan apabila sudah tersimpan, nanti teman-teman langsung ketik /etc/init.d/networking restart. Dan nanti IP-nya akan otomatis terrestart ya. Oke teman-teman, ini adalah arahan terakhir sebelum nanti Apache. Ya, untuk yang Apache itu kita bakal lakukan di next video karena durasinya juga lumayan panjang, jadi nanti
kita akan belajarnya di next video selanjutnya. Ini buat komennya itu nanti akan ada caption ya yang akan muncul. Nanti teman-teman bisa ikuti ya. Jadi demikian tutorial yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kalian suka video ini silahkan like, dan apabila video ini berguna bagi teman-teman semua, bisa kalian share ke teman-teman kalian atau kerabat kalian yang mungkin sedang membutuhkan. Saya Resever Evi Fernanda. See you in another next video and goodbye. See. Berikan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik ya teman-teman. Jadi mikrotik itu bisa sampai hotspot, kalian tuh bisa bikin hotspot ya. Itu kalau buat voucher mungkin next part ya, kita bagi part 2 aja. Jadi ya, tanpa lama-lama langsung aja cus kita gaskan ke tutorialnya. Oke cuy, yang pertama kali kita butuhkan itu pertama-tama jangan lupa ya, kalian sudah pastikan sudah terhubung dengan mikrotik kalian dan langsung saja buka Winbox 64 bitnya. Oke teman-teman, ini tampilannya. Kalau misalkannya seperti ini, berarti mikrotik kalian itu sudah pernah dipakai. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah kalian reset, nanti akan ada tulisan remote configuration. Kalian pencet aja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tunggu, karena konfigurasi ini pasti akan bukan meninggalkan sih, lebih tepatnya akan memiliki jeda waktu. Nanti sistemnya akan menutup sendiri. Jadi teman-teman sabar ya di bagian sini. Nah, jika seperti ini, teman-teman jangan panik. Kalau misalnya teman-teman sudah mengaktifkan auto reconnect-nya, teman-teman bisa cancel kalau memangnya tidak masuk. Nanti dia bakal otomatis ke relock kok. Jadi teman-teman santai aja ya. Nah, jika sudah itu, nanti IP-nya akan berubah menjadi 0.0.0.0 dan 0. Nanti langsung teman-teman pencet dan langsung connect. Dan di sini akan kita mulai cara mengkonfigurasinya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan mulai dengan cara bridge. Bridge yang pertama itu adalah bridge 1. Teman-teman bisa tulis saja bridge 1. Lalu bikin bridge yang kedua, yaitu bridge LAN. Nah, setelah bikin bridge ini, nanti teman-teman apply ya. Selanjutnya teman-teman pindah ke port, lalu ikuti ini. Untuk Ether 1 kita menggunakan bridge 1, tapi Ether 2, Ether 3, Ether 4 dan sampai WLAN itu menggunakan bridge LAN atau bridge 2 LAN. Jadi ya teman cuman pakai bridge 1 itu cuman di Ether 1 doang, karena Ether 1 adalah sumber internetnya. Lanjut, tahap selanjutnya adalah menggunakan atau pembuatan
tahap selanjutnya adalah pembuatan IP address. Nah, IP address di sini teman-teman bebas mau masukinnya berapa ya, mau /24, 23 juga bebas, tapi kalau untuk saya sendiri ini menggunakan slash seperti ini. Dan interface-nya teman-teman ubahnya itu ke bridge LAN ya, bridge LAN, karena memang ini untuk yang kedua, Ether 2 gitu. Jadi teman-teman langsung pakai bridge LAN. Teman-teman, jadi untuk selanjutnya itu adalah pengaturan DNS server. Yang pertama itu 8.8.8.8 dan yang keduanya adalah sama, tapi dua angka di belakangnya itu berubah menjadi 4 ya guys. Oke teman-teman, selanjutnya adalah konfigurasi firewall. Nanti ikutin saja beberapa tulisan ini yang akan mengarahkan kalian ya guys ya. Nah teman-teman, selanjutnya adalah DHCP server. Itu gampang banget, caranya DHCP setup, pilih bridge LAN 2, langsung tinggal next aja terus sampai habis dan boom. Ya, selamat, Anda sudah berhasil membuat DHCP setup. Oke teman-teman, untuk di DHCP client ini teman-teman cukup ubah interface-nya menjadi dari WLAN 1 menjadi bridge WAN 1. Jadi ya nanti dia akan otomatis menangkap jaringan yang sudah teman-teman pasangkan di mikrotiknya. Nanti tulisannya akan berubah menjadi bonding ya, seperti ini. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah setting hotspot ya. Kalau untuk hotspot sendiri ini, sebelum kita mulai untuk melakukan penyetingan, kita masuk ke interface. Kita aktifkan WLAN-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu baru kita konfigurasi WLAN-nya terlebih dahulu agar wirelessnya ini bisa berguna. Setelah itu ini ada SSID-nya bisa kalian ubah bebas. Kalau untuk saya sendiri itu Rise 6 Wi-Fi ya, ini karena memang nama itu saja. Terus untuk bandnya itu menjadi 2GHz BGN, dan untuk modenya menjadi IP bridge ya. Teman-teman, untuk security profilesnya ini modenya kita ubah menjadi dynamic case, terus authentication types-nya itu WPA PSK dan WPA2 PSK. Di sini passwordnya teman-teman bebas ya, yang penting ini kayak password wifi biasa loh. Oke, ini selanjutnya kita masuk ke hotspot, terus hotspot setup, pilih yang bridge LAN, habis itu tinggal teman-teman next saja, terus next. Tapi hati-hati, di sini nanti akan ada namanya DNS setup. Nah, di DNS name. Nah, nanti teman-teman di sini ganti ya. Misalnya kalau untuk saya sendiri adalah remelia.net. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman, di sini namanya saya ganti jadi remelia.net. Setelah itu langsung kalian lanjut next. Nah, untuk passwordnya ini kalau untuk saya sendiri buat yang username itu admin, tapi untuk passwordnya adalah 1 sampai 5. Teman-teman, setelah itu teman-teman bisa move aja ke user. Nah, di sini nanti teman-teman bebas mau nambahin berapa user yang bakal bisa masuk ke jaringan teman-teman semua ya. Passwordnya juga bebas, itu teman-teman yang ngatur ya. Jadi semuanya terserah teman-teman aja. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa langsung saja ke new terminal. Cek ya dengan cara ngetik ping 8888. Nanti saya akan tulis teksnya ya. Jika sudah jalan seperti ini, berarti jaringan sudah bisa ya digunakan untuk teman-teman. Tapi di sini videonya belum kelar.
Oke teman-teman, jadi setelah dirasa sudah cukup, saatnya kita melakukan speed test nih. Nah, jika kalian ingin masuk ke dalam jaringan, dan jika sudah di hotspot ya, nanti akan muncul login seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin aja tuh tadi kodenya apa, passwordnya juga apa, username ya. Dan kalian langsung aja pencet connect, dan jika sudah login, ya berarti baru bisa kalian gunakan sebagai jaringan gitu ya, sebagai internet kalian. Sini akan saya lakukan uji speed test. Di sini saya belum limit ya. Nah, di sini belum di limit jadi lembus tuh. Kalau udah di limit biasanya nggak bakal nembus 10 Mbps seperti ini. Ini hampir mencapai 10 Mbps ya, teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri. Ini lumayan tinggi ya. Jadi kalau misal dibikin hotspot boncos juga dong kita gitu kan. Ini bisa sampai 14 Mbps, maaf loh, itu benar-benar bikin rugi kita juga kalau misalkan itu. Jadi saatnya sekarang kita buka Winbox yang lagi, kemudian cari yang namanya itu QList. Nah, di QList ini nanti teman-teman hapus yang QList pertama. Sebentar, saya lupa settingannya mana. Oh, ini dia. Di QList pertamanya teman-teman hapus aja nih. Di general ya, di general itu hapus saja, terus tambah. Dan buat targetnya itu ganti ke bridge line. Habis itu burst max limitnya itu teman-teman ganti. Nih BST nya ini, IP ini teman-teman masuk langsung matiin aja. Nah, untuk buat max limitnya teman-teman pilih yang 5M. Ini saya bakal pilih yang 5M. Terus ini juga sama, langsung apply aja nih teman-teman. Nah, untuk yang pertama kan yang sudah ada nih, yang hotspotnya itu hapus saja. Nah, setelah itu bakal kita coba lagi nih, kita bakal coba lagi ya. Nih kita coba lagi, dan boom, selamat, wifi kalian atau hotspot kalian sudah berhasil terlimit dengan baik. Ini bahkan tidak melebihi dari 5 Mbps ya teman-teman, sesuai dengan apa yang tadi kita limit. Jadi tidak akan bocor. Selanjutnya kita merubah tampilan webnya ya teman-teman. Ini caranya kalian select yang dari tulisan web proxy yang kuning ya, hotspot yang kuning ini, maaf pencet hotspot yang kuning ini, kalian select sampai bawah ya. Ini kalian select semuanya nih sampai tulisan web proxy teman-teman. Setelah diselect, langsung aja kalian delete ya. Nah, jika sudah delete seperti ini, saatnya kalian memasukkan hotspotnya, tampilan hotspot yang sudah sebelumnya kalian download. Nih, kalian harus download juga ya. Pertama tapi sebelum digunakan, teman-teman harus diekstrak dulu nih tampilan hotspotnya. Jadi biar bisa dipindahkan file. Nah, jika sudah terekstrak, langsung saja kalian cari file tuh. Nah, ini filenya. Jika sudah, langsung aja teman-teman pindahkan atau seret langsung ke si ininya, langsung teman-teman paste tuh di situ. Nah, setelah dipaste, nanti tampilan webnya akan berubah. POV selanjutnya akan saya tampilkan di handphone ya. Jangan begitu, tampilannya akan berubah ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah di HP saya ya, ini HP saya sendiri. Ini kita akan masuk ke jaringan yang tadi sudah kita buat ya. Nah, jadi kalau di handphone itu sedikit berbeda teman-teman. Tadi teman-teman itu harus pencet dulu nama jaringannya apa tadi yang teman-teman buat. Nah, di sini kan sudah masuk tuh. Nah, jika sudah masuk, nanti otomatis akan dipindahkan. Nah, di sini, nah kan tampilan website berubah. Itu jadi tampilan website yang tadi kita masukkan itu sudah berubah nih. Jadi buat orang lain tuh udah berubah ya teman-teman. So sekian videonya, semoga membantu dan see you in the next video.